Pemirsa, tak terima diselingkuhi, seorang suami mengamuk dengan membelah rumahnya menjadi dua di Grobogan, Jawa Tengah. Tak hanya itu, seluruh perabotan rumah tangga juga ikut dibelah menggunakan gergaji mesin. Menggunakan gergaji besi, seorang pria Edi membelah perabotan rumahnya yang terbuat dari kayu jati menjadi dua hingga mengejutkan warga di Desa Melongkarang Talu, Pulau Kulon, Grobogan. Tak hanya perabotan rumah, Edi juga meminta beberapa pekerja menurunkan genting dan memotong atap rumah serta dinding menjadi dua. Aksi ini pun viral dengan narasi amukan dipicu rasa curiga jika sang istri berselingkuh dengan pria lain. Sementara itu, mediasi sudah dilakukan pihak desa kepada pasutri ini sebanyak 2 kali. Pada mediasi pertama, Edi emosi usai memergoki istrinya selingkuh dengan pria ketiga. Selanjutnya, pada mediasi kedua, tidak ada titik temu hingga berakhir perceraian dengan pembagian harta gonogini. Dan sudah kami cegah juga agar tidak terjadi seperti itu. Tapi kita juga Perempuan muda yang tengah hamil dan suaminya ditangkap polisi lantaran diduga hendak ikut dalam tawuran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Informasi tersebut kami rangkum dalam Seputar Kriminal berikut ini. CCTV merekam aksi polisi saat mengejar 3 orang berboncengan sepeda motor di sebuah gang sempit di Jalan Kebon Baru 2 Jatinegara, Jakarta Timur. Ketiganya dikejar sejak dari kawasan Kasablanka karena diduga hendak ikut tawuran. Saat tertangkap, polisi menemukan 2 parang besar yang disembunyikan di dalam jaket. Menurut warga, salah satu pelaku perempuan dalam kondisi hamil dan merupakan istri dari pengendara motor. Ketiga pelaku dibawa ke kantor polisi berikut barang bukti senjata tajam. Tim Bareskrim Polri menggerebek sebuah laboratorium narkoba di apartemen di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dikendalikan 2 warga negara Iran. Polisi menangkap kedua pelaku di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Polisi mengamankan barang bukti 1,6 kg sabu dan alat produksi narkoba senilai 20 miliar rupiah. Sambil membawa senjata tajam, puluhan orang kelompok gangster menyerang permukiman warga di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Naas, 4 warga yang tengah siskamling menjadi sasaran kebrutalan pelaku hingga terluka di tangan dan kaki. Salah satu korban merupakan ketua RT yang terkena sabetan parang saat menyelamatkan warganya. Usai dikejar warga, 14 orang tertangkap dan diserahkan ke Polsek Pagedangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang siapapun termasuk ormas keagamaan melakukan sweeping ke rumah makan yang beroperasi saat siang hari selama Ramadan. Ia berharap Ramadan bisa dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Penertiban atau sweeping rumah makan yang kerap terjadi saat bulan Ramadan dengan tegas dilarang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Karena aksi ini hanya untuk membubarkan pelanggan yang sedang makan di saat waktu berpuasa masih berlangsung. Pramono berharap pelaksanaan Ramadan akan penuh kedamaian dan kerukunan. Ia berkomitmen menata wajah Jakarta agar selaras dengan momentum Hari Besar Keagamaan. Dan hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat ibu kota. Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pelaksanaan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. Sementara selama Ramadan, ornamen-ornamen khas Islami akan menghiasi sudut kota, mengingat mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, besok malam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara MUI menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa tahun ini. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam,
pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam dan disiarkan langsung di RCTI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, harga bahan pangan mahal, padahal bulan puasa sudah di depan mata. Demi bisa berhemat, ratusan warga Surabaya rela antre berjam-jam di pasar murah Ramadan yang menawarkan harga jauh lebih murah. Pasar sembako murah di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur diserbu ratusan warga. Warga rela antre puluhan meter demi bisa membeli beras, daging ayam, telur, dan cabai rawit dengan harga jauh lebih murah dari pasar tradisional. Beras premium misalnya dijual seharga Rp12.000 per kilogram dari biasanya Rp14.000 per kilo. Cabai rawit merah Rp4.000 per ons, padahal di pasar 1 ons sudah mencapai Rp10.000. Bawang merah juga dijual lebih murah, Rp7.000 per seperempat kilo. Sementara telur ayam Rp22.000 jauh lebih murah dari harga di pasar Rp30.000 per kilogram. Harga jauh lebih murah, sebanyak 700 kupon antrean ludes diambil warga. Ini nomor antrianku loh mas, jauh, makanya aku mau nunggu. Antusias tadi Bu ya? Biar kebutuhan pangan tercukupi mas, semua mahal loh. Pasar murah Ramadan digelar Pemprov Jawa Timur untuk mengurangi beban masyarakat saat menunaikan ibadah puasa. Pasar murah akan digelar di 14 kabupaten kota di Jawa Timur dengan suplai beras dan telur mengandalkan stok gudang Bulog di masing-masing daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Harga cabai rawit merah terus melejit hingga Rp120.000 per kilogram, nyaris sama dengan harga daging sapi. Harga perbumbuan juga melambung menjelang Imlek dan awal Ramadan. Berikut laporan Wenda Nura dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, 2 hari jelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pangan ataupun sembako ini sudah mulai mengalami kenaikan harga. Yang paling disoroti diantaranya ada harga daging yang semakin tinggi dan juga ada harga cabai rawit merah. Nah, untuk harga daging sapi, jika biasanya harga normal dibanderol dengan harga Rp120 hingga Rp130.000 saja, namun per hari ini dibanderol dengan harga Rp140.000 per kilogramnya. Nah, selain itu ada lagi yang paling melonjak harganya per hari ini adalah cabai rawit merah. Jika hari kemarin ini harga cabai rawit merah dibanderol dengan harga Rp80.000 per kilogramnya, namun pada hari ini sudah mencapai harga Rp120.000 per kilogramnya. Nah, kita coba bertanya langsung kepada salah satu pembeli yang ada di pasar tradisional, apakah betul harga cabai ini semakin tinggi atau ada harga lainnya mungkin yang semakin tinggi? Ibu, ini katanya harga cabai lagi tinggi ya Bu ya. Terus Ibu sebagai pembeli gimana, benar nggak sih merasa kalau harga cabai ini lagi tinggi Bu? Memang harga cabai ini sangat mahal. Ya kita yang bagi ibu ini sangat berat ya, Rp120.000 sekilo. Ada harga apa lagi Bu yang naik untuk hari ini? Kebutuhan untuk bumbu itu naik gratis. Ya, jadi pemirsa, memang harga bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga, namun memang masih dalam batas normal. Yang memang melonjak tinggi adalah cabai rawit merah. Dan tentunya biasanya dengan kenaikan harga ini adalah karena permintaan pasaran yang semakin tinggi, namun pemasokan tidak ada peningkatan. Jadi semoga kedepannya pemerintah bisa membantu agar pemasokan cabai ini bisa lebih tinggi agar harga di pasaran ini kembali normal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, iNews melaporkan.